Halo, apa kabar pemirsa? Kita bertemu dalam program Sepekan Kriminal. Program yang menyajikan berita-berita kriminal terhangat dalam sepekan terakhir. Bersama saya Daniel Agustran, pemirsa kita jelang Sepekan Kriminal selengkapnya. Satuan Reskrim Polres Labuhan Batu akhirnya menangkap seorang oknum anggota DPRD Labusel berinisial IF, 28 tahun dari fraksi PDIP yang menjadi tersangka kasus dugaan penganiayaan terencana. IF diamankan polisi di persembunyiannya di Kota Lantau Prapat oleh Satreskrim Polres Labuhan Batu. Sementara 3 rekan tersangka berinisial MS 20 tahun, EP 21 tahun, dan ES 21 tahun. Ketiganya warga Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Labusel, yang juga diduga melakukan penganiayaan kini masih buron. Sebelumnya IF warga desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Labuhan Batu Selatan, sempat buron selama 25 hari sejak ditetapkan sebagai tersangka. IF diduga terlibat kasus penganiayaan dan pengeroyokan hingga cabut kuku korban berinisial MJY. Bahwa tadi malam personil kami dari Satreskrim Polres Labuhan Batu sudah mengamankan salah satu oknum anggota DPRD yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kita amankan di perjalanan yang bersangkutan dari Asahan menuju Labuhan Batu Selatan. 3 rekannya yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka masih dalam proses pencarian, dan kita akan terus melakukan pencarian sampai mereka didapatkan. Sebelumnya penganiayaan terjadi pada tanggal 28 Juni 2020 lalu, di mana korban membawa sepeda motor belum dikembalikan. Tersangka bersama ketiga rekannya menemui korban di salah satu penginapan. Lalu korban dibawa ke desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba sehingga terjadi penganiayaan. Penyidik Polres Labuhan menjerat tersangka dengan pasal 353 KUHP ayat 2 dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP ayat 2 dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Inilah tersangka SR, warga Sumbersari, Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Saat diamankan Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai bersama barang bukti sabu-sabu seberat 6 kg yang disimpan di peti pi berikan. Di hadapan petugas, pelaku mengaku sebagai kurir narkoba. Ia menerima sabu-sabu tersebut dari seseorang di tengah laut perbatasan perairan Indonesia-Malaysia. Atas jasanya tersebut, ia dijanjikan uang sebesar 20 juta rupiah. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyimpan sabu-sabu dalam kemasan teh Cina tersebut di dalam peti atau pi berikan dibalut ban bekas. Namun aksinya tersebut gagal karena petugas telah mengendus aksi pelaku. Daripada penangkapan sabu seberat 6.000 gram atau 6 kg di sebuah perairan di Kecamatan Setualang Raso, modusnya menyembunyikan barang haram ini ke dalam sebuah ban. Dari dalam ban itu dibungkus, dikemas, seolah-olah itu sebagai ganjal daripada perahu itu, dimasukkan ke dalam kotak ikan, dan di atasnya ada es batu batangan itu, kemudian di atas batu ada ikan. Sehingga pengelabuannya itu sangat rapi sekali yang dilakukan oleh tersangka ini. Tapi karena kita ada informasinya sudah akurat, tim Kasat Narkoba tetap berupaya menggeledah sehingga ditemukanlah seluruh barang bukti ini. Atas perbuatannya tersebut, kini tersangka SR dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Tim gabungan dari Satreskrim Polrestabes Medan dan Polsek Percut Setuan
masih melakukan penyelidikan terhadap kasus penemuan jasad korban bernama Fitriyanti, warga Jalan Bahagia, Kecamatan Medan area tersebut. Meski sudah dipastikan jasad tersebut korban pembunuhan, namun polisi belum dapat membeberkan motifnya. Yang bersangkutan menemukan ada sesosok jenazah yang terjerembab di parit di sekitar Jalan Mahoni, Pasar 2, itu Desa Bandar Kalipah. Kemudian Polsek dan Inafis datang ke TKP. Pada saat itu masih belum diketahui identitas, kemudian dibawa ke rumah sakit, dicek oleh Inafis, baru diketahui identitas saudari Fitriyanti, identitas korban, usia 45 tahun, alamat di Gang Bahagia, termasuk di wilayah hukum dan area. Kemudian melakukan penyelidikan gabungan ya oleh Treskrim Polsek dan Satreskrim Polrestabes Medan. Kita masih melakukan penyelidikan untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari lokasi kejadian, petugas menyita barang bukti, perhiasan dan uang Rp50.000 milik korban. Usai diotopsi di RS Bayangkara Medan, jenazah korban diserahkan kepada keluarganya. Korban diketahui pergi dari rumah pada Sabtu pagi untuk menemui sahabatnya. Namun hingga malam, korban tidak kunjung pulang dan alat komunikasinya tidak aktif. Keluarga berharap polisi segera mengungkap kasus dugaan pembunuhan tersebut dan meringkus para pelakunya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sebanyak 358 kg narkotika jenis daun ganja kering dimusnahkan di halaman Polrestabes Medan, Sumatera Utara dengan cara dibakar. Seratusan kilogram daun ganja kering ini merupakan hasil sitaan dari 3 orang pelaku yang ditangkap pihak berwajib di Kota Medan. Umumnya daun ganja kering ini berasal dari Aceh dan diamankan saat akan diedarkan di sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Sebelum dimusnahkan, ratusan kilogram ganja ini terlebih dahulu diuji keasliannya oleh tim laboratorium forensik Mabes Polri Cabang Medan. Menurut keterangan Kapolrestabes Medan, Komisaris Besar Polisi Riko Sunarko, dalam kasus narkotika ini terdapat 3 tersangka yang ditangkap di Medan yang berperan sebagai kurir dan bandar narkoba. Prestasi yang didapat oleh rekan-rekan dari Sat Narkoba Polrestabes Medan dan dari Polsek Poncur Batu. Meskipun di sini ini sebuah prestasi, tapi miris buat kami. Rekan-rekan sekalian dapat melihat barang bukti yang di depan sini itu ada 358 kilogram ganja. Kalau digunakan bisa membunuh sekitar 1.790.000 korban generasi muda kita. Pemilik narkotika ini dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun dan maksimal dengan hukuman mati. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pengemudi ojek online berinisial FY, warga Jalan Bromo, Gang Bahagia, Medan, Sumatera Utara, saat ditemukan warga sekitar dalam kondisi luka di bagian lehernya,
diduga akibat sayatan senjata tajam. Warga yang menemukan jasad wanita berusia 44 tahun tersebut langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Percut Setuan. Sebelumnya, putra korban mengaku ibunya pergi dari rumah pada Sabtu sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat untuk menemui sahabatnya. Namun hingga malam hari, korban tidak kunjung pulang dan alat komunikasinya tidak aktif. Pada Minggu 30 Agustus 2020, polisi dari sektor Percut Setuan mengabarkan penemuan korban dalam kondisi tidak bernyawa. Dari hasil identifikasi, petugas belum dapat memastikan apakah korban tewas dibunuh atau tidak. Namun dari penyelidikan sementara, petugas menemukan adanya luka di tubuh korban yang diduga akibat sabetan senjata tajam. Dari lokasi kejadian, petugas amankan barang bukti, perhiasan dan uang Rp50.000 milik korban. Usai diotopsi di RS Bayangkara Medan, jenazah korban diserahkan kepada keluarganya. Sementara itu, suasana duka menyelimuti keluarga korban di Jalan Bromo, Gang Bahagia, Medan. 3 anak korban yang sudah dewasa tak tahan membendung air mata saat jenazah ibunya dimakamkan tidak jauh dari rumah mereka. Keluarga berharap polisi segera mengungkap kasus dugaan pembunuhan tersebut dan meringkus para pelaku. Jam 8:30 dia keluar dari rumah. Alasan dia keluar ke tempat kawan. Setelah itu dapat kabar dari istri, coba telepon mama dulu, dia mau kemana katanya kan. Saya telepon, nggak diangkat, terus di miss call-nya, di teleponnya balik, iya mama bentar lagi pulang katanya. Mama bentar lagi pulang, jaga ke dia, jaga anak sama istri katanya. 15 menit setelah itu dia nggak aktif lagi nomornya. Sepengetahuan abang, kondisi korban seperti apa bang? Saya sampai jam 7 pagi nungguin dia di sini. Nggak ada juga kabar. Tidurnya udah nggak tenang gitu, tidur ayam kan. Jam 1:30 polisi Setuan datang ke sini menginformasikan orang tua kami udah digorok lehernya, ditemukan di Tembung Pasar 2 Kamarjo. Kendaraannya bang? Kendaraannya kereta Bit Hilang bang? hilang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kedua pelaku begal berinisial DY dan AR warga Sigambal, Labuhan Batu, Sumatera Utara, diamankan petugas karena melakukan perampasan kepada korbannya di jalan lintas yang tidak jauh dari pos lantas Sigambal. Korban yang merupakan sepasang remaja mengendarai sepeda motor dari Sigambal, hendak pulang ke Aik Nabara. Tiba-tiba dihampiri oleh 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor berplat merah dengan alasan meminjam mancis dan meminta uang korban sebesar Rp5.000. Karena tidak diberi korban, salah satu pelaku merampas telepon genggam milik korban. Namun korban melawan dan berteriak minta tolong sehingga menjadi perhatian pengguna jalan. Menurut pengakuan korban, saat mengendarai sepeda motor dirinya sudah merasa diikuti pelaku. Saat jalan terlihat sepi, kedua pelaku yang juga mengendarai sepeda motor menghampiri mereka dengan alasan meminjam mancis dan meminta uang. Mulai diikuti dari Siti Badun Pak, sampai situ berhenti orang itu dicegat, di sepek orang itu minta uang 5.000. Terus saya nggak kasih lah, posisi kan nggak kenal kan Pak. Setelah minjem korek, itulah nggak lama langsung ditarik api ini Pak. Apinya ya? Iya. Berapa orang tuh? 2 orang Pak. Naik apa? Kendaraan apa? 125. Naik sepeda motor juga ya? Plat merah Pak. Terus minta tolong atau gimana? Langsung saya tarik ke orang. Artinya ada melakukan perlawanan lah ya? Melawan juga. Melawan ya? Terus minta tolong ya, datang petugas? Datang Pak. Petugas dari mana yang datang? Lantas? Pos Lantas. Sementara itu, Aibtu Asinaga selaku Kapos Pol Lantas Sigambal membenarkan adanya 2 orang pelaku begal diamankan, yang mana saat pihaknya melakukan patroli rutin mendengar seorang wanita minta tolong dan langsung mendekati lokasi kejadian serta mengamankan kedua pelaku. Kebetulan kami dari Pos Lantas Sigambal
melaksanakan giat patroli. Seketika di Jalinsum, tepatnya antara lingkungan Jalinsum N1, kami menemukan 2 orang pelaku begal melakukan aksinya dengan cara membuntuti dari Pekan Sigambal sampai arah Jalinsum N1. Seketika si pelaku melakukan aksinya dengan cara pura-pura melakukan pendekatan seolah-olah kenal dengan korbannya. Setelah itu pelaku berusaha merampas 1 unit handphone milik korban dan setelah itu bermaksud meminta uang Rp5.000. Namun seketika kami menemukan kejadian tersebut, si korban berteriak minta tolong. Lalu kami dari Poslantas Sigambal mengamankan kedua pelaku dan menyerahkan kepada Reskrim Polsek Nabara. Untuk menghindari amukan oleh pengendara lain, kedua pelaku diamankan di Poslantas Sigambal sebelum diboyong ke Polsek Bilahulu guna pemeriksaan lebih lanjut. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Lima anggota komplotan perampok sadis ini ditangkap petugas Krimsus Polda Sumatera Utara secara terpisah dan di lokasi berbeda di Sumatera Utara dan Riau. Awalnya petugas menangkap 4 tersangka A alias Udin, DC alias Dodi, H alias Yansa, dan S alias Warto di salah satu hotel di Kandis, Provinsi Riau. Keempatnya diduga akan melakukan aksi kejahatan pencurian dan perampokan dengan sasaran para nasabah bank yang baru keluar mengambil uang. Setelah dilakukan pengembangan, petugas kembali menangkap T di Sumatera Utara. Dari catatan kepolisian, para komplotan ini diduga telah melakukan aksi kejahatan di 3 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara, di antaranya Simalungun, Labuhan Batu, dan Siantar. Dalam menjalankan aksinya, kerap mengancam para korbannya dengan senjata api. Modus komplotan ini berbagai cara, diantaranya dengan membobol mobil, memecah kaca, dan mengambil tas berisi uang atau dengan meletakkan paku di bawah ban. Komplotan ini tidak segan-segan melukai para korbannya yang berani melakukan perlawanan. Hasil kejahatan dibagi dan uangnya ditransfer kepada keluarganya. Rekan-rekan, yang kita lakukan penindakan ini adalah kasus perampokan nasabah antar provinsi. Jadi saya ulangi, perampokan nasabah antar provinsi. Ini terdiri dari beberapa kelompok. Yang kita duga kelompok ini adalah yang melakukan kejahatan di Sumatera Utara. Yang terdata kita ada 3 laporan polisi. Yang pertama di Labuhan Batu, yang kedua di Simalungun, yang ketiga di Siantar. Nah, di Siantar ini ada LP-nya oleh karyawan PT Waskita Karya, di mana korban mengalami 75 juta kerugian dirampok dari mobil. Dari penangkapan para tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti senjata tajam dan pistol yang biasa digunakan serta kendaraan roda 2. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Dalam rekaman video amatir terlihat sejumlah petugas tengah membongkar beberapa tas berisi narkotika jenis sabu seberat 10 kg yang dibawa seorang kurir dengan menggunakan 1 unit mobil di Jalan Megawati, Binjai, Sumatera Utara. Pelaku yang ditangkap
merupakan bagian dari jaringan pelaku lainnya yang juga telah ditangkap polisi sebagai pengendali peredaran sabu di Sumatera Utara. Seluruh narkoba yang disita dipasok dari Malaysia melalui jalur perairan Sumatera Utara dan jalur perairan Aceh. Narkoba yang disita rencananya akan diedarkan di Kota Medan dan beberapa kota kecil di sekitar Kota Medan. Kompol Arifin Fahreja, Kapolsek Patumbak menyebut, kedua tersangka yang ditangkap merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan Malaysia-Indonesia yang selama ini kerap menyelundupkan narkoba ke Indonesia yang berperan sebagai kurir dan pengendali peredaran sabu di Sumatera Utara. Polrestabes Medan dan Polsek Patumbak saat ini masih berusaha melakukan penyelidikan lanjutan guna meringkus bandar besar narkoba. Dengan inisial BAS, ya, dengan barang bukti 1 unit mobil pick up, kemudian ulangi 1 mobil pick up Isuzu Panther, kemudian barang bukti narkotikanya 10 kemasan teh Cina masing-masing 1 kg dengan total seluruhnya 10 kg narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bodi plastik. Kemudian kami amankan juga 6 unit handphone dari tersangka yang kami amankan tadi. Kemudian berhasil kami amankan 1 orang pengendali dengan inisial MH alias Abi alias Brewok, yang mana kami amankan dari tempat terpisah, yaitu di salah satu diskotik di Kota Medan, ya, dan yang mana pengendali ini merupakan DPO kami yang sebelumnya, yaitu hasil pengungkapan 4 kg sabu yang kami amankan pada tanggal 14 Juli tahun 2020 kemarin, ya. Jadi total BB yang kami amankan dari jaringan ini yang terdahulu 4 kg, kemudian kami kembangkan kembali, berhasil kami amankan 10 paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam kemasan Delvina. Kedua pelaku yang ditangkap saat ini terancam akan dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Satres Narkoba dan Polsek sejajaran Polres Labuhan Batu terus berkomitmen dalam upaya pemberantasan narkoba dengan menindak para pelaku penyalahgunaan barang haram ini. Bahkan 2 dari 5 tersangka yakni BRF dan AAM merupakan warga Tanjung Balai Asahan yang berhasil diringkus merupakan sindikat pengedar jaringan antar kabupaten kota. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, dari 5 tersangka pihaknya mengamankan 204,77 gram sabu dan berbagai alat bukti lainnya di 3 lokasi berbeda. Kita bisa menangkap para pelakunya dan kita bisa amankan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu total seberat 204,77 gram, ya. Ini yang dari TKP yang pertama, ini seberat 202,97 gram yang dibungkus dalam 2 paket besar 2 klip, ya. Ini kita amankan dari tersangka atas nama BRF dan AAM. Kapolres menambahkan pihaknya mengapresiasi masyarakat yang telah berpartisipasi aktif bersama Polri untuk menindak tegas para pelaku narkoba.
dengan terus memberikan informasi terkait peredarannya. Terhadap kelima tersangka dipersangkakan melanggar pasal 114 subsidiar 112 junto 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah sepekan kriminal minggu ini. Ingat, berita kriminal bukan untuk ditiru, namun menjadikan kita untuk lebih berhati-hati. Saya Daniel Agustran mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sayangi keluarga dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa.